Mbak, kalau yang ini bagus nggak sih Mbak? Nah, kan perlu kacamata. Ngelihatnya harus pakai kacamata ya. Oh iya. Oh iya, ini apa sih? Itu madu ya? Itu apa sih? Pempek. Oh ini pempek ya? Kayak madu ya? Apa? Udah mulai? Udah mulai? Mulai apa? Mulai kita. Oh sudah mulai. Oke baiklah. Bentar ya Mbak Eti ya. Kita Iya. sapa dulu pemirsa ini. Bukan pemirsa tapi sobat-sobat dari podcast punya kita yang sudah nungguin dan juga sudah menantikan siapa tamu kita yang hadir. Tapi tadi sekilas sudah ngelihat kan siapa yang hadir. Tapi kita belum kenalan nih dengan tamu kita hari ini. Tadi kita baru aja ngeliatin foto-foto produk ya dan juga foto-foto makanan yang sudah menjadi hasil karyanya tamu kita hari ini. Langsung saja kita akan kenalan, tapi kita mau salam PPK dulu ya. Pemirsa, welcome back to PPK Podcast Punya Kita. Oke, kita hari ini ya, kebetulan tamu kita juga baik, hari ini bawa pempek. Kabarnya nih pempeknya bakal jadi produknya sendiri. Jadi selain dia menjadi seorang food photographer, tapi nanti dia juga akan menjadi seorang entrepreneur. Oke, kita sudah bersama Mbak Rahmini Kurniati atau yang biasa disapa dengan nama Mbak Eti. Hai Mbak Eti. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Eti? Alhamdulillah sehat. Wah, Mbak Eti tadi dari mana sih Mbak? Dari rumah lah. Dari rumah, ngaduk pempek ya? Iya. Goreng pempek dulu. Goreng dulu ya? Pantesan tadi pempeknya masih anget. Kita tadi dibawain pempek loh guys, sama ini Mbak Eti. Iya. Oke, jadi tadi kita sudah ngelihat ya. Tadi saya baru 1 jam ya, baru berkenalan sama Mbak Eti ya. Iya. Tapi Mbak Eti tadi sudah menunjukkan hasil-hasil karya dari foto produk dan juga foto makanan yang sudah menjadi hasil karyanya Mbak Eti. Jadi Mbak Eti ini seorang food and product photographer itu dari kapan Mbak Eti? Kalau resmi berbayar Oh, itu ada resmi berbayar. Tapi kalau dulu free dong? bukan. Kalau dulu kita mulai dari hobi. Oh, hobi dulu? Iya, kita hobi putu-putu, masak karena hobi masak juga kan. Iya, Jadi iya. ibu-ibu kan habis masak putu, pamer. Oh, Putu, pamer Kenapa nggak buka rumah makan? Nah, itu. Daripada ini, jadi fotografer? Betul ya, sebenarnya untung rumah makan lebih besar gitu ya. Iya. Cuma kalau rumah makan kan butuh kekuatan fisik. Heeh. Sementara kalau fotografer nih agak santai sedikit. Iya, butuh kekuatan hati ya. Iya. kalau fotografer. Terus kalau masak kan monoton nanti. Masak ini terus setiap hari berulang-ulang. Kalau foto kita bebas, ekspresi kita tuh bebas dilepaskan gitu. Berarti emang sudah jadi hobi foto ya? Iya, Jangan-jangan betul. waktu mudanya model ya? Oh, jangan. Jangan lagi. Enggak, dari kecil memang hobi juga sih. Papa kan hobi mutu juga. Oh, bapaknya fotografer juga? Iya. Jadi resmi berbayarnya kapan tuh Mbak Eti? Tahun 2020 kayaknya. Oh, baru? Iya. Kok bisa sih jadiin ini menjadi sebuah peluang usaha gitu buatnya Mbak Eti? Oh gini, kan dulu karena hobi Mm-mm. upload di Instagram. Instagram dulu sebenarnya pinginnya bikinnya anonim gitu. Karena kan kita udah tua nih, Iya. udah berumur. Siapa yang bilang Mbak Eti tua? Siapa? Ngomong sama saya. Jadi gitu kan rasanya agak kurang enak gitu kan kalau dikenal seumuran gini masih aktif di sosial media gitu. Tapi kemudian kan karena banyak foto-foto yang naik gitu kan, Iya. otomatis banyak yang nanya gitu. Bisa nggak foto produk kita gitu? Ada yang maksa juga malah sampai ayolah Mbak foto gitu kan. Dulu nggak mau gitu, tapi akhirnya karena peralatan foto mahal, prop foto juga mahal, Iya. akhirnya diperhitungkan untuk menerima tawaran gitu. Oke, jadi berusaha kemarin langsung beli kamera gitu ya? Atau foto pakai handphone? Awalnya kan karena saya suka foto dari dulu, Heeh. apapun jenis kameranya saya pakai foto. Punya HP, punya kamera. Saya gitu. curiga Mbak Eti punya tustel ya? Oh iya, papa saya punya. Ada Papa ya? saya ada zaman dulu. Pakai ini ya, pakai roll film. Iya, ya? roll film yang 36 itu kan Iya. asa berapa gitu. Terus dicuci ya, nunggunya lama banget ya. Iya, papa saya malah bisa cuci foto film itu. Oh, bisa.
Iya. Pasti pernah nggak sih guys di foto pakai ini? Terus pasti nggak ada yang pernah ya. Ini kan angkatan milenial semua gitu kan. Oh jadi Mbak juga punya ya Tustel ya Iya, di rumah ya? iya. Dari dulu sih punya Tapi masih kamera. bagus nggak sih Tustelnya sampai sekarang? Udah ini ya, udah rusak kayaknya. Oh, udah rusak ya. Tapi sekarang udah semakin canggih juga kan untuk media Iya. foto ya. Iya, ya itu tadi karena pakai mirrorless digital ya, jadi motret-motret nggak sayang sama film kan. Ya, jadi bebas berekspresi, tambah puas lah mutunya. Jadi mbaknya kan dulu kan memang suka foto nih, pertama foto makanan gitu ya, lagi masak di foto, belum lagi yang mungkin selfie Oh, selfie enggak. Oh, selfie enggak ya? Saya nggak suka foto. Foto-foto orang berarti ya? Iya, Bukan foto mutuin diri orang, sendiri ya, mutu mutuin orang, ya? iya. Kan kalau dulu kan mungkin bisa dikatakan fotonya kita nggak tahu nih apakah ini cahayanya bagus, Iya. ataukah ini bentuknya bagus. Kalau sekarang kan mungkin sudah lebih tertata. Iya, betul. Nah, untuk mencapai proses itu apa yang Mbak Eti lakukan sehingga hasil foto Mbak Eti itu lebih profesional sekarang? Oh gitu. Kalau dulu kan internet nggak Kalau dulu kan beli buku ya? Iya, harus Kalau beli mau buku. beli buku ya? Apalagi saya kecil-kecil dulu masih muda-muda seperti Bang Amsol kan. Iya, alhamdulillah masih muda. Jadi kalau zaman dulu itu kayaknya susah nyari informasi. Betul. Jadi ilmu saya mungkin hobi saya memang dari muda, dari kecil-kecil gitu sama foto nggak tersalurkan, nggak ada yang mengarahkan. Nah, jadi zaman sekarang ketika internet udah jadi Bebas, pakaian ya. harian kita lebih murah kan biaya internet sekarang dibandingkan Betul. zaman dulu. Apalagi pakai kartu gue. Nggak ada iklan, mohon maaf. Iya kan? Iya betul. Nah, betul. kalau zaman dulu mahal, beli kuota aja harus pakai apa? Simpati dulu ya. Kartu itulah pokoknya ya. Oh iya. Jadi itu. Dulu kalau nggak salah kan kalau beli pulsa aja tuh 200.000 sampai 500.000 Iya kan, betul. Mbak Eti ya? Pakai internetnya berapa gitu Iya, kan. kalau Jadi sekarang kan 20.000 udah bisa betul. internetan ya. Jadi itu. Jadi searching, googling, terus ketemu sama kursus-kursus online dan ada beberapa kali gitu kan mentor-mentor dari Jakarta ke Jambi. Iya. Saya ikut. Pokoknya belajar terus, latihan oke. tidak berhenti sampai sekarang. Gitu. Karena hobi ya. Jadi Berarti membangkitkan percaya diri Mbak Eti ini untuk peluang usaha ataupun bisnis ini gara-gara tadi ada orang yang menawarkan ya iya untuk betul. memfoto produknya. Iya, pertama ditolak karena saya kan nggak pede Heeh. gitu, karena juga rasanya masih banyak ya fotografer di Jambi ya. Nah, tapi mungkin mereka melihat foto saya di IG gitu Iya. kan, seneng katanya, fotonya ada bercerita gitu kan, jadi ya udah. Berarti yang dilihat sama teman-teman Mbak Eti itu adalah konsepnya Mbak Eti. Iya. Mungkin kan fotografer banyak, Iya, cuman yang betul. memiliki konsep yang menarik Betul. itu kan tidak banyak juga Iya, gitu kan. Jadi Mbak Eti bisa mengemas itu, makanya temannya tadi tertarik nih. Itu produknya apa Mbak Eti? Yang kemarin pertama kali banget yang pada saat berbayar kan udah kan? Iya iya ya. Heeh, itu apa produknya? Waktu itu kalau nggak salah apa ya, tahun 2000 tuh masakan Chinese Masakan Chinese, Fuyung Hai, apa ya? Tom Yum Chinese Aduh, ya? apa namanya ya? Atau Thailand? Bacang. Oh, bacang. Nah, itu. Bakso macang. Iya, ada Bacang ini apa sih? itu nasi atau ketan dibungkus pakai daun pisang atau daun apa, direbus sampai berapa jam gitu. Ada Oh, isiannya. kayak lontong gitu ya? Iya. Tapi cuma ada isi ya? Iya, asin tapi Oh. makanan khas Chinese gitu. Itu Mbak Etinya yang kesana atau makanannya ke Mbak Eti? Makanan ke saya. Oh, berarti Mbak Eti foto di rumah Iya. atau bebas dimanapun lah ya? Iya, dia nganterin gitu. Karena kan dulu kan belum terima jasa foto. Nah, jadi saya nggak bisa Mbak kalau keluar gitu kan, karena lampu saya kan di rumah. Iya. Mau dibawa-bawa rasanya bingung gini, yang gede-gede kan mau dibawa, saya masih belum punya pengalaman. Nah, tapi kan sekarang kalau udah pengalaman ya udah aman aja angkut-angkut. Pasti perlengkapannya udah lengkap banget nih ya. Alhamdulillah Dan semuanya ada. kayaknya portable semua ya, tidak Iya, harus menggunakan listrik ya. Iya, alhamdulillah. Kalau dulu alat yang digunakan apa Mbak Eti? Yang pertama kali yang tadi Mbak Ceng tadi tuh. Mbak Eti gunain apa? Pakai berani menerima itu udah pakai flash, Flash, lampu kayak flashlight. itu. Yang ini flash ini di belakang ini, bukan? Itu yang ada kan flash kayak TT600. Oh, iya. TT600 sama ini apa, Godok K150 studio, lampu studio. Lampu studio. Iya, lampu studio itu kepakai listrik. Kamera yang dipakai apa? Karena kamera- XT20 ini
yang saya pakai ini. Sampai sekarang sampai masih sekarang pakai. masih bertahan ya? Masih belum mampu sih buat ganti. Bukan belum mampu sih, karena duitnya kebanyakan dipakai untuk yang lain. Iya, mudah-mudahan bisa ganti secepatnya. Berarti Mbak Eti kemarin nyiapin studionya itu gimana? Mendadak dong, kan ini kan baru pertama ya, berbayar ya. Iya. Berarti mendadak langsung desain studio foto mini gitu untuk makanan tadi ya? Nah, itu enaknya kalau food photographer. Dia kan makanan yang kita foto itu diameternya kecil. Iya, Dia nggak butuh ruangan yang gede. betul. Cuman Segini semeja paling aja. ya. Paling kita butuh alas foto ukuran minimal itu 60 kali 80. 60 kali 80, oh lebih dari HPS ya? Iya, 60 kali 80 segini Iya, lah. Segini ya, Ah. 3 kali HPS ya? Jadi gitu. Jadi aman ditaruh di mana aja. Oh. Kadang-kadang kalau saya males, saya bawa di kamar. Heeh. Saya mutu di kamar. Kadang kalau misalnya saya lagi nggak malas, saya bawa di ruang tamu gitu, bebas gitu. Jadi enaknya gitu. Saya nggak perlu studio khusus gitu. Bisa diangkat-angkat kan mejanya. Iya, Yang iya. penting lampunya, lightingnya oke gitu. Betul. Masih sempat aja bisa naruh lampu itu udah oke. Berarti after foto itu ada proses editing lagi ya? Ya haruslah kalau untuk Harus berbayar sekarang kan. Oh iya, biar lebih profesional Iya, lagi Mbak ya? ada kalau kadang-kadang kan ada kesalahan gitu kan pada saat mutu, misalnya ada semut lewat, Oke. itu harus di healing. Dihilangkan ya. Belum Kemudian lagi mamang bakso yang kuat. kadang-kadang ada daun yang jatuh gitu kan, sebenarnya posisinya di atas gitu kan, harus diperbaiki lagi gitu kan, banyak lah. Kalau sekarang peralatannya udah nambah dong? Iya, kalau lampu kita pakai 3 sekarang. Udah 3. Masih lampu yang lama? Masih lah. Kalian beli baru ya? Belum. Terus apa lagi Mbak? Saya pakai itu aja, banyak prop fotonya yang banyak kali. Saya punya 2 rak gitu, 2 rak besar itu isinya segini lah, kira-kira dari sini sampai segitu isinya prop foto semua. Oh, foto semua ya? Propertinya, yang kayak gini nih, 1-2 rak ini, satu ini nih. Oh, cukup banyak ya? Banyak, Ini lumayan. berarti cuma 0,1%-nya doang nih Iya. yang doang. Berarti cukup mudah ya untuk menjadi seorang food photographer itu adalah yang pertama itu harus memiliki banyak sekali koleksi-koleksi barang-barang yang unik seperti ini ya, yang berhubungan juga dengan makanannya. Dan kalau untuk peralatannya juga kamera, lampu, Iya. dan after itu baru diedit gitu ya. Iya, Gitu harus saja ya. melalui proses Cuma editan. skillnya itu memang harus ditempa dari sekarang Iya, gitu betul. ya. Harus Mbak Edi belajar. ya. Terus latihan. Kalau belajar aja nggak latihan ya percuma. Iya, iya. Nanti kan pas pemotretan on the spot kita tahu Iya. kira-kira masalahnya di mana gitu. Misal makanan berwarna putih gitu kan, kalau kena lampu, sementara kalau latar kita hitam, Iya. itu nanti susah kita nyari ininya karena kan kita kencengin putihnya. Makanan Silau udah gitu kan, kelihatan ya. iya, terus alasnya terlalu gelap jadi nggak imbang gitu. Jadi kalau bisa disesuaikan gitu. Baik, pemilihan warna juga ya. Wajib. Untuk propertinya juga ya. Wajib, kita harus lihat color wheel gitu kan, yang itu lingkaran warna itu. Iya, iya. Jadi harus pemilihan warna harmonis itu penting. Harus Kalau makanannya putih berarti apa tuh yang digunakan, Mbak? Misalnya makanan putih ini Mbak mau foto burgo deh. oh gitu. Burgo. Apa tuh Burgo. yang ini? Kalau saya lebih memilih mangkoknya warnanya agak coklat, agak coklat. agak nggak bawa krem. coklat? Oh, nggak bawa Kayaknya ya? nggak ada ya. Itu termasuk susah yang makanan putih kayak pempek. Heeh. Pempek tuh warnanya abu-abu gitu ya, Putih pucat. tulang nggak sih? Putih Iya. tulang ya. Mau kita bawa contoh nggak? Nggak, udah ambut. Jadi pempek itu salah satu produk yang paling susah saya foto. Dia cepat kempes. Terus warnanya pucat. Tapi harus maduin dengan cukonya juga kan? Cukonya kan warnanya gelap. Iya, betul bisa. Berarti kan warna putih sama warna gelap, jadi harus cari warna yang seimbang dong untuk sekelilingnya kan? Gitu. Itu termasuk susah saya bilang pempek. Tapi alhamdulillah bisa lah Bisa. di handle. Endorsean banyak masuk. Iya Mbak ya. Cuman agak lama gitu. Jadi sekarang nih ada properti-properti yang dibawa. Tadi kalau Mbaknya bilang ada 2 rak dari panjangnya yang di belakang saya ini. Tapi ini ada beberapa properti. Mungkin properti ini Mbak Eti bisa jelasin dulu ini dipakainya untuk produk apa saja. Oke.
Tapi saya mau ini dulu, mau kasih tahu. Apa tuh? Saya pakai properti banyak itu bukan karena koleksi supaya bisa foto produk. Ini karena saya berbayar kan. Saya kan nggak mau klien saya nerima foto sama dengan yang lain. Oh gitu. Jadi saya kalau misalnya ada pemotretan, saya beli beberapa kebutuhan gitu kan. Karena apa ya, ketahuan dong ya. Iya, Nanti kalau misalnya propertinya sama itu nggak ada makanya ciri jadi khas ya? banyak. Sementara buat pemula yang ingin itu nggak perlu yang mahal-mahal, Iya. nggak perlu banyak, apa adanya aja makanan di rumah juga bisa. Betul, pakai aja yang Iya, di rumah properti betul. ya. Murah-murah. Kayu-kayu di rumah kalau Bisa. misalnya nggak pakai kan bisa ya. Saya dulu kan gitu, saya ambil kayu-kayu yang ada yang bekas-bekas itu, yang apa, palet bekas kemasan itu. Yang bekas kemasan, Yang apa ini? kayu-kayu untuk buah-buahan, iya. itu dibersihkan gitu kan, dibikin jadi papan Oh, iya, gitu. bisa juga Zaman ya. dulu gitu, sampai sekarang pun saya masih ngecat alas foto sendiri. Saya cari multiplex, saya potong, saya cat gitu. Oke, kardus-kardus pun juga banyak yang bisa dipakai ya. Iya mungkin ya. Iya. Tapi belum pernah coba kalau Belum pernah kardus coba semua. ya. Iya. Tapi bisa jadi lah ya. Iya kali. Terus dicat-cat dikit iya ya. kali bisa. Terus ditempel-tempel, jadi deh mangkok atau apa gitu kan bisa dipakai untuk foto. Kan cuma sekedar foto doang ya kan. Jadi ini yang dibawa yang pertama itu ada warna hijau, ada warna putih, serbet Iya. ini ya. Jadi gini, kalau untuk food fotografi, kalau menurut saya yang paling penting itu kita tuh punya apa? Kayak gini nih, piring-piring putih Oh, kecil. piring-piring putih. Jadi kalau bisa kita tuh nggak usah pakai yang piring-piring gede. Karena kesannya sedikit ya. Kalau Iya betul. piringnya gede ya. Iya, nanti ngisi barangnya susah. Maknanya segini. Piringnya gede Nggak banget. ngimbang. Terus pas dipoto kita butuh alas yang gede juga kan? Iya. Kalau produk kita gede gitu. Kalau ini kan kita bisa naruh propertinya di mana-mana gitu, bisa di kiri kanannya gitu. dipencar ya. Jadi banyak, jadi ada ceritanya gitu kan. Oke, Kalau oke. misalnya gede udah sendiri, dia aja yang kelihatan. Mm-mm. Nggak bisa kita masukin yang lain. Fokusnya ke satu doang ya. Tapi Iya. kalau banyak kan fokusnya bisa nyebar gitu ya. Ada agak lebih cantik gitu aja. Iya, estetik ya. Iya lebih estetik. Jadi harus perbanyak piring-piring seperti ini ya. Iya, yang ini kayak pernak-pernik gini Macam-macam kan, ya? kecil. Yang ini cuma 4.000 ini di Jamtos. Oh, langsung promo ya guys. Iya. Ini 4.000. Banyak loh. Ini cuma 2.500. Pokoknya murah-murah lah Terus di ini sini. cuma Rp3.000 saja untuk 2 penelpon pertama. Jadi ini saya mau kasih tahu kalau nggak mahal untuk jadi food Iya, photographer iya. itu. Cuma Palingan nggak habis ini semua nih untuk satu foto ini nggak nyampe 20.000 ya. iya, cuman inilah agak mahal sedikit gitu Tapi kan ini bisa diganti kayak kayu yang Iya yang betul. tadi kan? Kalau kita kreatif bisa bikin sendiri. Betul. Ini kan cuma butuh untuk alas gitu. Kalau foto tuh kan nggak mungkin kita taruh, misalnya kan ini ada produk gitu kan, kita taruh gini aja, ya nggak bisa Jelek gitu dong kan. ya, Nah, sudah dia ya. harus ada misalnya dikasih leveling gini kan, ada tingkatannya Oh gitu. iya, ada ceritanya juga tadi ya. Iya gitu. Nanti ada apanya? Ada di sini napkinnya gitu. Ini untuk di hiasan di samping-sampingnya Iya, itu ya. Oh, pelengkapnya, pelengkapnya. supaya Saya nggak pikir terlalu tadi kosong. Ini untuk layar di belakangnya itu, gini kan, terus di foto di Bukan, sini. Enggak ya? bukan. Oh gitu. Berarti ini untuk pelengkapnya doang Ya, ya. perlu pernak-pernik kecil gini gitu. Tapi yang pasti harus kecil. Terus pemilihan warnanya warna-warna netral seperti warna coklat, Coklat. abu-abu, terus putih. Putih yang paling penting. Putih kecil-kecil, banyak jenisnya gitu. Oke. Jadi- berarti dalam satu hasil karya foto tuh nggak mesti harus ada satu warna dikumpulkan gitu ya, tapi harus beragam warnanya gitu ya. Enggak. Kita sekarang mau konsepnya gimana warnanya? Itu kan komposisi warna harmonis itu kan ada. Cuman kalau putih semua gimana, Mbak? Bisa. Bisa. White on white. Kadang ada tuh Tapi foto saya makanannya white. bukan putih dong ya. Berarti Makanan putih pun masih bisa. masih bisa. Iya, malah lebih nyaman memang agak susah sih white itu, karena kan ada kadang-kadang kalau terlalu dekat dia sama lampu silau gitu kan. Agak repot juga sih, white on white, black on black, black on black. Black on black. Oh, berarti Jadi itu makanan hitam di atas piring hitam pakai alas hitam gitu. makanan hitam apa ya, Mbak? Brownies? Oh iya, brownies kan hitam ya. Terus yogurt juga ya. Pernah nggak sih foto yogurt? Ada yogurt yang pernah. black charcoal.
Oh, saya Warna belum. hitam, oh belum ya, nanti saya telepon deh. Oh gitu, berarti nggak mesti beda warna, satu warna pun juga tetap bisa, ya? Tergantung permintaan, tergantung keinginan kita. Kalau hari ini kita lagi pengen foto yang black on black gitu kan, semuanya black gitu kan, bisa. Coklat semua bisa? Bisa. Kalau coklat apa Mbak? Bolu juga ya? Iya, bolu, mungkin kita kasih alasnya kayu, terus alas fotonya juga kayu gitu. Berarti untuk foto produk itu Mbak, dalam satu bingkai foto itu ya, Iya. itu apakah dengan satu menu makanan saja atau bisa banyak makanan gitu supaya ini lebih fokus? Tergantung permintaan gitu. Oh, tergantung permintaan juga. Ya, Oh. kadang-kadang Oh, kepingin. berarti bukan, mohon maaf, berarti bukan Mbak Etinya yang mengusulkan harusnya kayak gini, tapi lebih Enggak. mendengarkan apa keluhan dari mereka Iya, gitu ya? itu kalau permintaan klien ya, kalau berbayar. Kalau saya sendiri sih saya bebas. Oh. Saya kadang-kadang kan ada niat mau foto gitu, nggak berbayar. Saya mau foto pempek saya, kayak di IG saya kan tuh ada foto pempek Iya. saya gitu. Suka-suka saya kalau itu kan. Nabila Kitchen ya? Iya, iya, please follow. 10 orang 10 pertama dapat Pertama. nama cantik ya. Gitu. Jadi sesuai request ya. Berarti Mbak sudah foto makanan apa saja kalau untuk makanan ya? Kan ini kan ada produk juga kan? Iya. Kalau untuk makanan sudah foto makanan apa saja, dan yang paling sulit selain PMP fotonya apa? Kalau makanan udah banyak ya. Heeh. Banyaknya pokoknya banyak lah. Sampai nggak kehitung ya. Jadi Masalahnya kan scroll Instagramnya Mbak Eti menu ini- kan banyak. Iya. Untuk satu resto aja menunya banyak. Iya. Oh, berarti Satu resto kadang dia minta, kayak kemarin terakhir hampir 20-50 menu pernah gitu kan. wah, 20 sampai 50 menu. Iya. Tapi bayarannya per foto kan? Iya. Wah, itu yang penting, Mbak. Kalau 20 sampai 50 foto tapi bayarannya sama, Iya, Ada nanti rugi beda. dong. Beda. Ada beda. berarti kebanyakan juga foto menu-menu resto juga ya. Iya. Kalau menu resto ini biasanya apa, Mbak? Ayam bakar gitu ya? Iya, ayam bakar, kadang minuman. Ada yang mau foto minuman, Nah, kadang kalau teknik foto minuman ini gimana? Biasanya kan minuman itu kan pakai gelas. Kan beda kan kalau makanan pakai piring, kan Piring, bisa, iya ya kan? betul. Kalau minum kan agak tinggi-tinggi kayak gini tuh motonya Nah, gimana? kalau mutu minuman, dia tuh kalau saya sih biasanya lampunya dari kiri kanan. Yang lampu utama dari sebelah kiri, lampu fill-in-nya sebelah kanan. Powernya kan lebih kecil sebelah kanan. Terus saya mutunya eye level. Jadi sejajar dengan ini. Jadi nampak kan isi-isi dari minumannya tuh. Oke, berarti harus sejajar ya. Iya, Anggaplah kamera ini gelas. kita sejajar Anggaplah dengan ini gelas nih. Ah, Ini gelasnya taruh sini nih. nah, kamera kita di sini sejajar. Oh, harus sejajar. Nah, kalau makanan, bentuk makanan di sini itu 45 derajat kita foto. Oh. Sementara kalau pizza itu kan makanan itu punya wajah gitu Iya. loh. Jadi kalau minuman wajahnya itu memanjang gini kan di depan sini. Kalau pizza datar. Kalau untuk makanan-makanan piringan mungkin dari 45 kita udah dapet gitu kan. Tapi kalau misalnya pizza kalau dari 45 mungkin nggak seluruh dapet. Jadi kita ambil dari 90 flatly gitu. Harus itu juga harus diperhatikan. Oke. Jadi nggak mesti harus semua sejajar ya. Iya. Berarti dari berbagai sisi Iya. untuk menonjolkan makanan dan minuman Iya, tadi ya. kita harus kenal dulu makanan kita ini di mana letak wajahnya, di mana letak angle terbaiknya. Ya kayak foto-foto model lah gitu. Kita harus perhatikan juga. Kalau minuman tadi untuk pemilihan tempatnya gimana? Tergantung kalau misalnya kita mau minumannya itu kayak es campur kan memang yang bibir agak luas itunya ya, bibir gelasnya. Tapi kalau untuk minuman-minuman kayak apa ya, kayak Yang pakai ini ya apa cup gitu ya? oh yang cup juga bisa Yang dari cup depan. Dari depan ya. Dari eye level gitu kan. Jadi kita lihat di cup kan nanti ada tuh warna gulanya di bawah. Iya. Di atasnya nanti ada warna sirupnya, Iya, nanti ada ada lagi gradasi ya. nanti ada gradasinya nampak. Kalau dari atas kan nggak kelihatan. Iya. Terus apalagi kalau ada logo. Kalau ada logo harus ya lurus gitu kan. Tuh. Biasanya kalau untuk foto minuman itu memang mereka yang nyiapin sendiri, misalnya ini tempatnya nih sekalian minumannya, Iya. atau Mbak harus tata lagi pakai tempat yang baru atau gimana? Biasanya kalau minuman orang udah pakai itu semua. Udah pakai kemasan sendiri. Biasanya kan pakai nama ya. Iya. Nah, ada itu labelnya. Mm-mm. Biasa gitu. Jadi saya biasa kalau minuman pasti E level lah. Jarang saya ambil dari atas karena nggak kelihatan.
Oh gitu. Nah, nggak kelihatan ininya kan, warna-warnanya, gradasinya. Terus kalau untuk minuman biasanya kalau untuk properti tambahannya di sekitarnya apa, Mbak? Tergantung isi minuman. Mm-mm. Kalau kita misalnya jualnya ada minuman Kalau jus, apa? jus kan, Jus, kayak jus jeruk, mungkin kita perasan jeruk, Oh. jeruk Jeruk potong. potong. Ah, Itu ah. disebar gitu ya. Iya, nggak perlu disebar. Kalau Satu disebar dua aja. tumbuh. Kalau disebar nanti kesannya jorok ya, malah sibuk beres-beres kesannya gitu kan. Nah, jadi satu biji jeruk kita belah, Heeh. ambil separuhnya ditaruh di itu. Oh, Atau jadi kalau jadi garnish ya. iya gitu. Hmm. Harus pintar-pintar Kalau pilih-pilih. apel berarti taruh apel ya, Ah, potongnya sedikit gitu iya, ya. betul. Nanti Asal apelnya jangan sedikit keroak ya. Iya. Apel Terus taruh di samping. Kalau jus sawit gimana, Mbak? Mungkin batang sawit ya kali. Batang sawitnya langsung ditaruh ya. Oke, jadi ya memang harus ada ini ya, ada hal penunjang kalau yang harus korelasi juga ya, yang Iya, berhubungan juga ya. betul. Kita nggak bisa masukkan, misalkan kita bikin foto pizza, terus kita taruh gula merah di sampingnya Kan aneh ya, atau Pak, ya? kopi gitu kan, Iya. kecuali kalau gelas kopi mungkin gitu kan. Nah, tapi kalau pizza mending kalau di sebelahnya minumannya tuh kayak Coca-Cola gitu kan. Minuman soda. Iya, gitu minuman ya. soda gitu, minuman yang ringan-ringan Biar gitu. makin cantik ya. Iya, menyesuaikan. Nanti kan kalau lihat makan pizza pakai kopi mungkin Makan pizza agak pakai kopi, iya kan, agak ini. agak aneh enggak sih? Jadi mending kita taruh yang minum-minuman bersoda, yang ringan-ringan gitu kan. Nah, Terus tapi kalau goreng pisang, mungkin bisa taruh di sebelahnya secangkir kopi, kopi, iya. teh gitu. Itu harus pinter-pinter milih karena saya masak kan, jadi saya tahu juga lah sedikit-sedikit Iya, gitu. jadi feel-nya dapat ya. Iya betul, Ya. mungkin itu. Terus kalau misalnya untuk foto-foto kue harus ada itunya juga dong, kayak coklat di sampingnya. Bisa, susu, bisa ya, gitu ya. bisa. Ayam. Itu lebih menerangkan dari isi kuenya kan. Foto itu sebenarnya kan kita bercerita tentang Iya. apa yang itu. Orang kan nggak bisa mencium bau, Iya. merasakan. Kita jualan online. Iya. Foto kan jadi andalan utama. Sementara bau, rasa itu kan belum di ini. Iya, belum dirasakan Nah, sama jadi pembeli ya. jadi tugas fotografer memberikan menceritakan rasa dari makanan yang kita foto itu supaya sampai. Oke. Ah, Oke. iya. Dan apa juga nggak sih kalau untuk bahan baku atau komposisi sedikit, misalnya nih brownies gitu ya, kan berhubungan dengan coklat gitu Iya. ya. Berarti bisa ditaruh coklat juga di situ supaya menandakan bahwa ini ada kandungan coklat di dalam Iya browniesnya boleh. gitu ya. Jadi orang tahu kan kalau brownies ini penuh dengan kandungan coklat gitu, atau ada coklat leleh di dalamnya, ada Nutella gitu kan. Kita masukkan semua yang ada di dalam itu. Oke. Jadi mereka tuh udah langsung lihat, oh iya ini kue mengandung Nutella, pasti rasanya nyoklat banget gitu. Nah, jadi jangan salah sambung ya. Kalau misalnya kue itu harus disandingin dengan hal-hal sekitarnya coklat, Iya. susu bubuk, serikaya dan lain sebagainya. Iya, Jangan sampai ini motonya kue, tiba-tiba ada pohon sawit di sebelah. Iya. Nah, ada tuh sering saya ketemu nih, sangat sering saya ketemu gitu. Misalnya foto pisang goreng, Iya. ditaruh di atas jaring untuk masak kue. Ada kan jaring Iya, pengering kue kering itu, Oh, iya, betul. yang apa ya, yang garis-garis itu. Iya, iya. Nah, itu nggak bisa gitu kan. Pisang goreng tuh nggak pernah ditaruh Disajikan di situ ya. Nggak pernah dipakai juga alat itu dalam menggoreng pisang gitu kan. Oh, iya juga ya. Jadi harus sesuai gitu taruhannya. Barang-barang yang ditaruh itu harus benar-benar menceritakan makanan. Kok tiba-tiba ada jaring itu di situ ya? Yang ini yang untuk apa ya? Untuk pengering, Iya, cooler, untuk untuk pengeringnya itu itu. kan? Yang itu yang Mbak, yang di dalam Mas Hansol masalahnya kurang ini ya. Iya, karena saya belum bisa masak nih. Jadi itu sering laki-laki sih, fotografer cowok sih sering gitu. Tapi kalau pisang goreng, misalnya tatakannya kuali gitu, kuali mini gitu, bisa nggak? Mungkin di latar aja ya kualinya. Oh, latar aja ya, Iya, digantung ya. iya di belakang mungkin kan, jadi bercerita kayaknya di dapur kita lagi goreng pisang gitu kan. Nah, gitu. Ini Bisa peralatannya. bisa masuk
Tapi Oke. kalau saya untuk jualan mungkin tidak ya. Kalau untuk saya putu pribadi saya nggak akan masukkan kuali ke dalam goreng pisang, putu goreng pisang gitu. Kan Tapi ada bisa. kuali-kuali mini gitu kan, Iya. yang kadang juga ada dibuat orang untuk jadi tempat makan Ah, kan? iya itu bisa. Itu bisa ya? Bisa kalau memang digunakan untuk tempat makan kan. Ah. Kalau misalnya penggorengan kuali bener-bener untuk goreng, kayaknya kurang pantas aja ya masuk gitu. Kalau memang dia ada kan memang kan kuali-kuali kecil yang untuk Iya, sajian itu iya. bisa. Jadi foto makanan ini nggak monoton, cuman langsung fokus ke kuenya doang, tapi bisa melihat cerita dari Iya, foto tadi iya, ya, betul, Mbak Eti ya. betul. Karena sayang kalau misalnya hasil fotonya bagus, mungkin performa untuk feel kita untuk mengambil gambar juga bagus, tapi kalau nggak ada cerita dari foto tadi kan sayang ya. Iya betul. Jadi kan pemirsa kita nggak kelihatan gitu, Iya, nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Kita mencium baunya yang wangi gitu kan. Misalnya ada ini pancake durian, kita mungkin bisa tambahkan kelihatan duriannya di situ. Kita belah pancake-nya, nampak lumernya di dalam gitu. Jadi di foto kita lihat gitu kan, oh iya ini makanan isinya durian. Kita tahu bau durian, kita ingat kan bau durian, jadi lapar kan mereka pengen beli gitu. Itunya sausnya meleleh-leleh, flanya gitu. Oke Iya, gitu. iya. Biasanya kalau kendala yang dihadapin sampai berkali-kali ngulang foto tuh apa aja sih, Mbak Eti? Lighting sih saya biasanya. Lighting ya? Iya. Lightingnya kenapa kurang ya? Iya, saya kadang susun lighting bisa sampai 1 jam gitu. Saya geser-geser lampu. Oh, Kadang-kadang itu tadi. biar pas ya, Iya. nggak ada bayangan sana sini ya. Iya, nggak double bayangan. Terus ada yang overexposure kan, mungkin ada beberapa tempat yang terlalu silau gitu kan. Atau yang terlalu gelap. Kalau misalnya di sebelah kiri shadow-nya terlalu tebal, bisa kita fill in pakai lampu atau kita kasih reflektor gitu. Jadi sebenarnya lighting sih yang paling repot. Oke, lighting. Tapi kalau yang lain-lainnya kayak tadi Mbak bilang ada semut lah, ada daun-daun jatuh lah. Itu sih kadang-kadang. Hmm. Itu masih bisa di handle di Photoshop. Terus pernah nggak misalnya nih foto kue misalnya ya, foto kue kan lumer tuh, ada yang lumer, tiba-tiba ada kendala di lighting, sedangkan kuenya cuma satu. Oh sering. Terus kalau mengulang lagi gimana? Ngubungin orang yang minta foto tadi ngirim kue lagi atau gimana? Atau ngakalinnya gimana? Kalau lumer biasanya, nah itu tadi kayak saya kalau motret saya siapkan dulu apanya tempat foto, saya siapkan lighting, saya siapkan komposisi prop yang saya pakai, saya foto piring kosong. Oh, Bisa tester ya? Iya, saya foto selama berapa menit, saya tentukan lampu yang paling oke gitu kan. Nah nanti kalau udah dapet baru kita keluarkan dari kulkas. Kalau rasanya Masih kurang masih cocok kurang, ya? saya masukin lagi ke kulkas. Oh gitu. Terus saya ulang lagi styling, mau cari yang pas Berarti gitu. ada tryoutnya dulu ya? Iya, wajib set lampu dulu, set lampu sama komposisi dari foto ini. Oke. Itu berapa lama tuh kira-kira? 5 menitan, 10 menit? Wah, lama, Sejam? lama, Lama iya, ya? lumayan lama. Jadi nggak main-main ya? Iya. Memang benar-benar harus mendapatkan hasil karya foto terbaik ya, Iya, Mbak Eti ya? Iya, lampunya kan harus tepat supaya makanannya tuh kena cahayanya tuh sempurna gitu. Memang Iya. betul-betul di mana yang mau kita tonjolkan. Betul. Takutnya nanti warna makanannya hijau. Nggak naik dia. Nggak naik. Iya, Jadi malah pucat dia. Iya, kalau kita kurang lampunya dia nggak naik warnanya. Jadi warna itu harus lampunya harus tepat ke sasaran makanannya itu. Jadi detailnya nampak kan kalau apalagi pakai flash kan. Iya. Tapi kalau untuk warna yang mantau, cahayanya tuh gimana tuh refleksi ya? ngakalinnya? Heeh. Kalau refleksi biasanya saya hindari dari cahaya langsung dari ini. Saya pakai lampu kiri kanan aja. Oh, berarti lampu yang atas enggak ya? Enggak. Saya biasanya kan pakai 3 belakang di jam 11, jam 9, jam 3 gitu. Itu biasa lampu saya, tapi kadang-kadang kalau saya lagi mau main-main sama lighting saya pindah-pindahkan gitu. Tapi kalau untuk foto produk, ini misalnya kan bukan makanan ya, tapi kalau Iya. produk yang biasa diterima apa? Tas atau apa gitu, itu juga ya? Bisa sih, tapi untuk sementara kebanyakan produk makanan Oh. yang di kotak-kotak gitu kan. Kayak gula aren, Oh, kayak produknya lebih ke makanan ya, bukan barang ini ya?
kebanyakan makanan memang. Saya pikir tadi untuk produk ini kayak tas, dompet, sepatu dan lain sebagainya. Belum. Gitu. Belum ya, belum merambat ke situ ya. Karena saya kan banyaknya orang tahu makanan. Heeh. Jadi kalau waktu Mbak Eti moto itu jam berapa aja Mbak? Karena pakai lampu bebas ya. Bebas ya. Tapi menyesuaikan dengan kegiatan di rumah kan? Iya. Kan sebagai ibu rumah tangga juga kan? Iya, pagi biasanya saya kan masak. Jadi masak pagi dulu. nggak mutu. Kecuali kalau kliennya minta cepet kan, sesuai harga saya kerjakan lah pagi. Oke, dalam 1 bulan itu berapa banyak produk biasa dipoto? Seminggu deh. Nggak terlalu banyak sih, paling ada 2-3 gitu. Berarti berapa lama tuh prosesnya? Misalnya saya minta tolong foto produk PMP nih. Nah, ketika Mbak Eti udah deal-kan, itu berapa lama prosesnya sampai di tangan yang nawarin tadi, Oke. konsumen? Biasanya kita janjian, kita blok hari kan, dia maunya hari apa, ngantar barangnya. Kemudian habis itu, misalnya hari ini diantar, kemudian saya saya berusaha mutu secepatnya ya. Hari itu diantar, saya berusaha biar makanannya nggak berubah. Oh iya. Jadi, Karena daya tahannya beda-beda iya, ya. walaupun PMP pun dikasih dalam beku, saya tetap mau mutunya hari itu juga gitu kan. Berarti langsung eksekusi ya? Langsung eksekusi, tapi biasanya malam eksekusinya. Nanti malam foto, besoknya saya coba edit. Dan mungkin sampai 3 hari lah editannya. 3-4 hari udah selesai lah ya? Tergantung berapa yang mau diputu. Kalau dikirim ke rumah sih biasanya produknya nggak sampai banyak, paling 10 gitu kan. 10 banyak atau Mbak? Mungkin ini varian ya? Paling banyaknya kalau di rumah. Oh, paling banyak di rumah. 10. Tapi kalau biasanya sih kan saya minimal 3 produk. Gitu sekali putunya. Oke. Dan itu Mbak posting juga di akun pribadi Mbak atau untuk konsumsi mereka saja? Kalau rasanya produknya udah ada sering masuk kan ke ini, nggak saya posting. Oh gitu. Itu ada hak ciptanya juga nggak sih? Misalnya udah selesai Mbak foto nih, kan mereka kan ada perjanjian gitu kan untuk buat foto. Nah, berarti foto yang tadi udah menjadi milik mereka Betul. gitu? Saya nggak berani. Kalau apalagi untuk resto ya. Kalau untuk resto saya nggak berani untuk upload sebelum mereka upload. Kalaupun saya upload, saya nge-tag restonya gitu kan. Nggak bisa, saya nggak pernah pakai foto klien saya. Oke. Sebanyak apapun fotonya saya simpan semua. Jadi saya nggak mau, kecuali kalau saya memang butuh. Ya. Saya telepon, saya kabarin Mbak, bisa nggak saya pinjam fotonya gitu. Berarti tetap menjaga etika ini bisnisnya juga ya Mbak Eti ya. Saya nggak berani gitu. Mungkin ketika sudah diposting tadi Mbak bilang barulah boleh diposting ulang gitu ya. Atau Apa yang dia di-repost. posting baru saya bisa posting. Itu pun per jenis dia posting. Dia sudah posting ini boleh saya posting. Tapi itu pun nggak semua. Saya cuma paling ambil satu klien saya satu foto. Itu pun nggak semua klien yang saya pakai kan. Kadang-kadang ada kan yang berprinsip takut diambil orang fotonya gitu kan dia itu. Karena udah foto cantik tadi kan bagus, orang Berbayar tiba-tiba, lagi kan. betul, orang punya produk yang sama ya tinggal Dipakai, comot doang ya kan. kasihannya gitu. Tapi kalau udah izin sih bisa. Oke. Mbak, saya mau tanya juga dong, kalau misalnya foto untuk lapis legit gimana sih? Oh, ada tuh foto lapis legit saya di Instagram. Oh, ada ya? Iya. Lapis legit itu termasuk di awal-awal saya foto tuh banyak tuh. Pokoknya ini mau lebarannya mungkin. Mau lebaran iya, kan nanti bentar lagi bakalan kan? masuk. Lapis legit kan pakai lapis tuh. Iya. Otomatis harus datar eye level. Eye level ya. Jadi sama sejajar gitu. Serata. Paling nggak naik dikit 35 lah. 35 derajat gitu kan. Iya. Jangan sampai 45 karena kan dia lapisnya gini yang ngadap ke depan gitu. Betul. Kecuali kalau ada niat mau lapisnya ditidurin. Nah, itu kan lapisnya kan ada yang dalam satu loyang gitu ya. Terus ada juga yang bisa dipotong-potong. Iya. Bagusnya satu loyang aja atau harus dipotong-potong gitu, Mbak? Kalau saya menyarankan setengah loyang boleh. Kan lapis legit mahal ya. Iya. Jadi setengah loyang, yang separuhnya belum dipotong taruh di belakang. Nanti yang dipotong sekitar 3 potong itu taruh di depannya gitu kan. Jadi yang jadi fokusnya kita yang tiga lapis di depan, di belakangnya cuman pemanis saja. Oke. Kalau memang kita punya stok lapis banyak, yang lapis full kita taruh di belakang. Iya.
menandakan kemasan kita gimana, lapisnya tuh kalau penuh gimana bentuknya. Nah, nanti yang irisan ada di depan. Oh gitu. Untuk itunya pendukungnya apa? Kalau Yang lapis? harus, iya. Tergantung lapisnya lapis apa. Lapis biasa sih, lapis legit biasa sih. Kalau saya sih ada 2 konsep sih sebenarnya kalau lapis itu. Kan lapis ini termasuk makanan tradisional ya. Iya betul. Bukan makanan modern, bukan makanan western gitu kan. Jadi kita pakai konsep tradisional. Mungkin di alas kayu atau kalau kita memang mau dengan konsep minimalis gitu. Oh, oke. Pernah foto kerupuk nggak? Kalau untuk main-main sih ada. Oh, main-main. Berarti yang berbayar belum? Belum. Belum. Jadi kalau kerupuk ini gimana? Fotoinnya pakai toples kah atau langsung tata di piring atau gimana? Mungkin ditaruh di mangkok ya. Di mangkok. Keranjang kayu. Oh iya, keranjang kayu. Ya, kan keranjang kayu dikasih apa? Alas kertas itu. Kertas yang untuk kue itu kan. Oh iya. Atau penyerap kain apa? Penyerap kertas minyak. penyerap minyak itu. Nanti Nanti ditaruh kerupuk di atasnya. Di belakang boleh kita taruh toples. oh, toplesnya jadi properti di belakang Iya, Bang, ya. jadi agak ngeblur dikit kan di belakang. Jadi yang benar-benar fokus itu kerupuk di dalam keranjang itu. Perlu digantung minyak goreng nggak? Kalau digantung minyak goreng kayaknya nggak perlu. Tapi perlu botol minyak goreng bisa. Oh, botol boleh. Boleh. Kosong atau ada minyaknya? Ada minyaknya. Oh, oke. Kalau botol kosong kan nggak ada gunanya masuk prop. Jadi siapa- harus pakai isi minyaknya. Jadi nampak kan kita pakai minyak gitu. Oh, oke. Atau kalau kita mau menunjukkan kalau kita gorengnya pakai minyak kemasan yang mahal, boleh aja kita taruh kemasan di belakang. Oh. Kita pakai gorengan pakai itu loh. Itu nggak takut orang malah nyangkanya itu promosi minyak ya? Kan pakai Minyaknya di blur. Kan di kalau blur udah ya? di belakang kan dia nggak kena itu. Kita atur jaraknya. Oh iya. Jadi iya. jangan sampai dia kena fokus gitu. Oh. Tapi orang masih bisa baca, oh mereka pakai minyak ini loh gorengnya. Oh, gitu tekniknya ya. Baiklah. Dia kelihatan tapi nggak menarik perhatian gitu. Oke, Mbak Eti ini berarti juga sering ke lokasi langsung ya untuk Iya, foto ya. on the Tapi kalau untuk yang sendiri itu biasanya selain di rumah pernah di luar juga nggak sih? Kayak misalnya nih Mbak Eti bosan dengan di rumah kan sekalian keluar piknik tiba-tiba main ke taman apa gitu kan sekalian foto produk aja lah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena lampunya repot bawanya. Kalau nggak pakai lighting misalnya Natural. lightingnya sedikit aja natural gitu? Kalau untuk berbayar saya nggak pede kalau pakai natural. Kalau untuk saya pribadi sekedar happy, karena kalau pakai lampu itu fokusnya lebih tajam, dia gigit ya, Iya. fokusnya tuh lebih gigit gitu. Jadi ketajaman itu, terus kita bebas main shutter speed kan. ISO-nya masih bisa pakai ISO rendah gitu. Kalau ke resto tuh biasa aja pakai produk apa? Pakai peralatan sendiri atau combine sama mereka sih? Kalau prop campur. Campur ya. Tapi saya mesti bawa juga satu mobil biasanya saya bawa. Udah siap ya. Iya. Sama siapa aja sih? Biasanya kalau ke lokasi? Oh ada teman satu. Ada. Oh berarti ada yang bantuin juga ya. Iya. Kalau sendiri nggak sanggup. Yang edit tetap Mbak juga atau ada lagi tambahan? Kalau misalnya menunya agak banyak, terus agak susah, saya minta bantu juga. Tapi kalau saya rasa editannya tidak terlalu sulit, saya handle sendiri bisa. Biasanya nih yang bantu memang benar-benar tetap untuk membantu Mbak atau Mbak random pilihnya? Kalau untuk edit, ada teman satu, saya udah sejiwa lah gitu, cocok gitu dengan editan dia. Terus kalau misalnya untuk yang bantu-bantu foto ke lapangan on the spot, saya ada juga satu teman. Oh, berarti sudah ada timnya ya? Iya. Ini bentar lagi kan Ramadan nih ya. Tadi kan saya bilang ada lapis legit. Sudah ada foto produk apa lagi Mbak jelang Lebaran nanti Mbak? Ini ada rencana foto hampers. Hampers ya, Iya. kue kering ya? Atau apa? Cheesecake. Oh, cheesecake. Cheesecake. Yang saya lihat tadi Iya ya? betul. Oh, Dia kan sudah kemarin, mulai. dia kan kemarin untuk hampers ini hari raya apa hari Cina Yang Chinese, tuh ya. Chinese New Year's itu kan. Jadi sekarang dia mau ambil foto lagi untuk Lebaran. Oke. Hampers Lebaran. Kue kering gimana Mbak? Kue kering malah paling enak mutunya. Malah paling enak ya. Iya. Tapi kan kue kering ini kan banyak produknya ya. Berarti bisa nggak kalau misalnya ada 6 varian nih, langsung ditempel di dalam satu frame foto itu bisa ya? Bisa. Tinggal cara ngaturnya lagi gimana Iya. ya? Tapi kalau kita mau menjual kan sayang.
kita mau menjual per item. Iya. Kalau menurut saya satu toples dibuka isinya yang kita fokusin. Orang kan mau lihat isinya. Gimana bentuk kuenya itu gitu, teksturnya gimana. Oke. Kalau menurut saya sayangnya di situ aja. Bisa sih difoto banyak-banyak. Cuman sayang ya. Sayang kalau saya sih udah tanggung kan kita mutu. Iya. Kenapa nggak langsung satu-satu aja ya? Tapi kan biasanya orang minta tolong kan kadang terkendala budget atau apa. Iya. Berarti mau nggak mau ya terpaksa ya. Iya. Tetap di satu frame kan ya? Iya betul, bisa juga. Oke, Mbak Eti berarti kan sering banget fotoin makanan. Iya. Sering juga dong nyicipin makanan ya. Sering, kadang bagi-bagi sama tetangga kalau Mau dong jadi tetangga Mbak Eti ya. Habis foto makanan dilempar ke kita ya. iya, sering banget. Sering. Ada nggak yang mohon maaf ya, Mbak foto makanan nih, tapi makanannya nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi. Dilihat dari bentuknya kan oke nih, ya kan? Pas Mbak cicip nggak sesuai ekspektasi, pernah nggak sih? Saya ini cenderung pemilih makan, jadi saya nggak terlalu. Kadang saya mutu nggak saya makan juga gitu kan. Saya kan kadang-kadang, apalagi kalau Kenapa udah nggak manggil kita Mbak? saya takut gendut kan. Paling cicip sedikit. Cicip dikit, abis itu langsung dikasih ke orang ya? Iya. Waduh. Bukan dikasih ke orang sih. Kadang kalau di rumah ada yang mau makan gitu kan. Tapi kadang-kadang kita bagi-bagi gitu. Wih, jadi enak ya jadi Mbak Eti ya. Apalagi mau lebaran nanti ya. Kalau banyak foto produk kue kering, Iya. nggak payah beli kue lagi. Betul. Tahun kapan itu saya kue kering nggak beli gitu, dikirim. Cuman gara-gara foto doang Iya, ya? gara-gara foto. Wow. Kue kering, kue basah semua ada. Iya. Cuma kalau minuman kaleng bisa endorse juga, Oh iya, boleh. bisa juga kan. Iya. Wah, enak banget luar biasa. Aduh, jadi pengen jadi food photographer ya. Iya. Jadi makanan banyak, sering Betul. makan. Iya, Cuman betul. sayangnya Mbak Eti takut gendut ya. Iya. Coba nggak takut gendut kayak kami ya. Kita semua dimakan ya guys ya. Kak Cici ketawa loh. Tapi nggak nyicip PMP tadi Kak Cici ya. Oke, Mbak Eti menularkan nggak untuk skill Mbak Eti ini ke orang-orang di sekitar, atau Mbak Eti jadi coach gitu untuk food foto pada generasi-generasi sekarang atau Ada. tetangga-tetangga? Ada. Ngajar nggak? Saya ada kadang-kadang ngasih workshop gitu untuk putu-putu. Ada Di mana Mbak? putu-putu, tapi ini ya untuk handphone. Hmm. Adalah beberapa teman gitu kan minta ngisi gitu kan di acara dia gitu. Oke, nah kan Mbak tadi bilang pakai handphone ya. Kalau sedangkan Mbak kan pakai kamera Iya. ini ya, kamera yang lebih profesional Iya. ya. Nah, tipsnya kalau foto pakai handphone itu supaya bagus gimana Mbak? Balik lagi ya, kalau moto itu yang penting cahaya. Cahaya. Itu nomor satu. Berarti untuk jenis kamera kalau di handphone biasanya pakai handphone yang seperti apa supaya baru bisa kelihatan bagus? Bebas juga ya? Bebas sih. Kalau handphone bagus pun kalau lightingnya nggak oke, tetap aja nggak dapet fotonya. Oke, baiklah. Kadang kamera-kamera murah, handphone murah, Handphone itu murah. hasilnya bisa lebih bagus kalau misalnya kita pakai lighting yang tepat. Oh, Foto itu kunci utamanya itu lighting. oke. Harus dikuasai. Mm. Bagaimana kita memodifikasi cahaya itu supaya nyaman untuk difoto. Gitu. Oke, berarti lighting perlu banget ya. Jadi kita harus siapin lighting nih dari sekarang nih. Iya. Kalau untuk foto apapun ya. Iya, sebenarnya lighting kan ada yang natural dari matahari, ada yang artifisial misalnya kan ini kayak lampu kita ini gitu. Jadi gitu. Natural juga bisa asal cukup cahayanya itu cukup gitu. Oke, yang penting cahaya lah pasti ya. Iya, cahaya Kalau cukup. cahayanya nggak bagus ya mau makanan seenak apapun bakal nggak enak jadinya. Iya, Cahayanya pokoknya jelek. lightingnya cukup. Mm. Kalau lighting udah cukup tuh oke lah. Oke. Nanti fotonya bagus. Siap. Berarti harus pede ya. Pede dalam artian walaupun punya kamera seperti apapun, Iya. yang penting lightingnya bagus, itu Iya, akan betul. memunculkan hasil yang bagus juga nanti. Betul. Mbak Eti. Oke. Mbak Eti, sudah pernah keluar kota untuk Foto. job foto? Belum. Belum. Berarti masih sebatas wilayah Jambi. kota Jambi. Iya, kota Jambi. Kalau kabupaten kota gitu belum ya? Belum. Belum. Berarti masih menguasain wilayah Jambi semua ya?
Iyalah begitu. Paling jauh daerah mana Mbak kalau Jambi Mbak? Saya ini mutunya resto ya, resto di Jambi lah semua ya, di kota ya pastinya. Ya di resto di Jambi ini aja. Oke, kan resto di Jambi kan ada yang dekat-dekat pelosok gitu ya. Enggak, di Telanai. Oh, di Telanai. Kalau rumah Mbak ini sendiri di mana? Di Sipin di Arizona. Oh, di Arizona. Oh, deket lah berarti tengah-tengah ya. Iya. Jadi mau kemana pun juga deket ya. Sangat dekat. Dan siap juga untuk menerima orderan. Putu, iya. Kalau hari ini Mbaknya mau kemana habis ini? Habis ini kayaknya apa ya? Ada foto juga? Kayaknya foto belum. Belum. Oh, kirain ada job foto Besok hari juga. Minggu ada mutu. Hari Minggu foto kemana Mbak? Ini foto apa ya? Foto bantu temen sih. Oh, bisa bantu juga ya Mbak? Foto wedding ya Mbak? Enggak, bantu dokumentasi aja. Oh, dokumentasi. Tapi tetap makanan juga ya? Iya, tetap. Saya kalau nggak bukan food kayaknya saya menyerah, saya nggak terima deh. Nggak terima. Oke. Ada rencana juga mau beralih ke video kah? Lagi berniat, karena kan video itu penting. Iya. Sekarang di sosial media itu video penting. Iya, Reel kan, Reels Instagram kan sekarang betul. lagi dibutuhin ya Mbak ya? Iya, karena saya tipe memang hobi sama fotografi, videografi juga saya lagi belajar. Oke, masih belajar. Tapi sudah pernah coba? Udah sering lah. Memvideokan apa Mbak? Iya, memvideokan cara memasak. Oh, lebih ke memasak Iya, ya? terus ada kebetulan kemarin mutu klien lagi foto kue, saya videokan BTS-nya. Oh, gitu. Tapi kalau kue biasanya kan brownies lah contohnya ya. Kalau kita membuat video terus kita kasih lelehan coklat di atasnya, terus tiba-tiba dia muter kan lucu juga ya. Iya, bagus. Pernah tapi ya mau ada beralih ke situ juga nggak? Bukan beralih, mengini ya. Menambah kemampuan. Iya. Semoga jadi semoga nanti Mbak Etinya juga punya ide-ide kreatif lainnya sehingga ini menjadi peluang usaha juga buat Mbak Eti ya. Iya, betul. Dan juga semakin melebarkan sayap. Jadi Mbak Eti dapat orderan ya hanya di Jambi, tapi juga insya Allah nanti bisa keluar Mbak ya. Amin. Siapa tahu nanti diundang ke Singapura berkat karya-karyanya. Apalagi sekarang juga ada itu loh Mbak. Jual-jual foto di luar negeri kan? Oh, Shutterstock gitu ya? Iya. Saya ada. Bisa juga ditawarin. Iya, Pernah nawarin juga? Saya ada setoran ke situ. Saya punya ini akunnya juga di situ. Wah, luar biasa. Makin banyak ya untuk income-nya ya. Oh enggak, baru satu juga. Baru satu. Yang kejualnya belum banyak kok. Tapi tetap optimis Mbak ya. Karena stok foto banyak. Iya. Nggak ada kerjaan di store aja. Oke deh, kalau gitu. Makasih banyak nih Mbak Eti sudah mampir Sama-sama. di podcast punya kita. Dan saya doakan juga sekali lagi sukses selalu untuk Mbak Eti. Amin. Ya, nanti cita-cita Mbak Eti, ide-ide kreatif Mbak Eti juga semakin banyak yang dilirik ya. Iya. Pengusaha-pengusaha Jambi, entrepreneur Jambi juga nantinya Amin. bisa berlari ke Mbak Eti untuk menciptakan hasil foto yang bagus supaya Insyaallah. makanan-makanan dan juga minuman mereka juga bisa dilirik orang luar ya. Oke. Makasih banyak nih Mbak Eti, tapi Mbak Eti bisa nggak ucapin terima kasih ke sobat podcast punya kita? Mbak lihat ke kamera yang ini, ucapin makasih udah menyaksikan podcast punya kita. Pakai gaya Mbak, gayanya silakan. Terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita. Oke, terima kasih Mbak Eti. Terima kasih sobat sudah menyaksikan podcast punya kita. Sampai jumpa.